Jamaah semua berbahagia, santapan rohani yang saya bawakan pada subuh yang berbahagia ini adalah sujud. Allah menjadikan manusia, dan pada diri manusia itu ada yang tinggi nilainya dan sangat berharga. Ya, manusia terhormat disebabkan karena pemberian itu, dan manusia tidak boleh terlena atas pemberian yang diberikan kepadanya, karena itu adalah tanda hormat Allah, hormat kepada kita untuk dijunjung tinggi, dan tidak boleh menjadi sombong untuk kita merendahkan martabat itu di hadapan Allah. Mana yang saya maksud, ada satu ketika bosnya iblis menangis terseduh-seduh sehingga pasukannya datang berkumpul. Ya bos, apa yang menyebabkan kamu menangis? Beritahukanlah kepada kami, akan saya hancurkan itu semua. Karena si iblis ini merasa bersedih, yang iri kepada umat Muhammad. Katanya, bagaimana aku tidak bersedih? Karena umat Muhammad disuruh bersujud dan bersujud, maka baginya surga. Dan aku disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, menghargainya sebagai makhluk manusia, khalifah di muka bumi. Aku tidak bersujud, maka bagikulah neraka. Ada hukum berkata, ummahatul khataya salasun, induknya dosa itu ada 3. Salah satunya adalah al-kibr, takabbur. Inilah yang menyebabkan iblis menjadi kafir, kan disuruh untuk bersujud kepada anak Adam, lalu tidak bersujud, disebabkan karena ketakburannya. Seorang manusia manakala sudah diberikan kehormatan kepadanya yang terhormat dan tinggi nilainya pada diri manusia itu, maka perlu untuk merendahkan jasmani kita itu dengan mensejajarkan telapak kaki manakala kita bersujud kepada Allah dalam ibadah. Sujud ini perlu kita perhatikan, karena manakala kita beribadah ada banyak nilai etika. Etika ibadah, etika aktivitas kita itu perlu diperhatikan agar kualitas aktivitas itu adalah bernilai tinggi, sehingga balasan atau imbalan dari sang penilai akan memberikan nilai tinggi. Yang saya masukkan adalah kalau kita beribadah, sujud itu adalah perlu diperhatikan. Banyak manusia manakala bersujud itu wajahnya ada hanya ujung hidungnya saja dirapatkan di tembok, capana mingetna na tahu ke tembok dari ke sujud i yariga uluna na pacakang na patuteng uluna na ujujing ni tembok Ini caranya manusia bersujud. Padahal Nabi SAW memerintahkan kepada kita, kalau bersujud, sujudkanlah 7 perkara pada jasmani kita, yaitu pertama wajah. Wajah yang dimaksud di sini dari dahi sampai kena pada mulut. Jadi ripara pielin ruihe, lat dukul sitimue ya 2, lat sitimue. Dan diberatkan ditaruh matan arulin rota. Dari kita sujud aja ditahan, jangan diringankan. Sebab apa menyebabkan begitu? Darah yang ada pada jasmani kita itu adalah tersendak di kedua paha kita, sehingga dia adalah semakin mudah
Sang jantung itu untuk memompa darah itu menuju ke kepala, sampai kepala kita itu ringan dan akan diselamatkan dari penyakit yang sering menimpa manusia. Antaranya adalah flu, stres, tekanan darah. Kapan-kapan itu darah halus sudah dipompa oleh jantung dan sudah menyuruh ke tubuh kita. Setelah kita bersujud, maka kita insya Allah akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan dua imbalan. Imbalan pertama akan memberikan kesehatan karena darah kita itu adalah bisa menjalar seluruh tubuh. Yang kedua, pahala sujud kita itu diberikan nilai yang tinggi. Yang kedua, kaum muslimin, setelah wajah kita sujudkan itu, maka kedua telapak tangan itu ini direnggangkan, dipadamkan ke kiblat. Karena ada juga sebagian ilmu Islam, kalau yang sujud pertama-tama itu dia menggenggam kedua telapak tangannya. Apa kamu di mana? Dia apa sujud pengelola kiblat dan diletakkan telapak tangan ini sejajar dengan telinga, sehingga rongga dada dengan paha ada merenggang, sehingga kita itulah merasa terangkat pantat untuk merendahkan kepala dan menekan kepala itu supaya diberatkan. Hanya dapat tulis kalimat tanitah koril mail aja arota dari paringan. Ini harus kita perhatikan karena banyak kasihan di antara saudara-saudara kita. Kalau sujud itu begitu bicaranya, sembrono, melalui megawaselena. Tapi mana kerjanya? Kerja sembrono. Ada juga yang meletakkan napa mundur dari mana lori sejajar pantatnya. Agak tuh sih kisruh kira-kira agak napa agak kapok dan mana perhatikan ini kaum muslimin ini kedua lutut ya sudah tiga. Yang kedua lutut ya lutut ya utuh ira patut tepi aja patut tepi sana pak pepangnya itu kita tegakkan supaya lutut itu adalah rapat di mana lutut itu kita lekatkan. Dan ini menjadi yang keempat, yang kelima dan yang keenam dan ketujuh. Ada kedua telapak kaki. Ini bukan saya berbicara dengan saya pribadi. Ini adalah dalam kitab dan Nabi katakan begitu. Kedua telapak kaki itu, jari-jari kaki tetap menghadap kiblat. Dipatut tengi dua ajeta. Jadi panggul cepat najeta lo kiblat Begitu etikanya. Jangan kita sujud jari-jari kaki kita dioper ke belakang menjadi rem. Sebagian itu ini ujung jari kaki itulah merem pada waktu kita sujud. Begitu pula pada waktu duduk dan antara sujud. Aja ni pelek pengajian mundri. Sama memang ini aturannya. Kemudian juga ini tidak boleh terjadi bagi antara kita. Kalau dia sujud, dia melengkung memang kakinya yang kiri, menyambut untuk datangnya pantat duduk. Nalapi memang ni ajena, aja biona. Nata aja ngiro, borikna meletudangi. Ini berarti tidak sujud tujuh anggota badan. Ataukah juga dia mengangkat nakai dua aja menre dari kesujui. Ini juga salah, tidak etika kan mana aturannya. Dan biasa juga terjadi antara kita pada waktu sujud ya sikunahi nah para apa ikut tembok ya ini tidak boleh. Ini etikanya agak apa, etika sujud supaya kita angkat naik
dan direnggangkan bagi laki-laki itulah dari lambungnya, sisi kanannya diparing dijauhkan. Kalau perempuan adalah rapatkan. Ini sebagai kita bagi kaum muslim biasa terjadi begitu. Dan memang ada satu hadis Nabi SAW bersabda, manakala Allah merahmati seorang penghuni neraka, yoro aku mutu apa pemasena pengalah taala pengalisi neraka tidak salah celah wangi nasuro ni pengalah taala malaikat makade malaikatku he ada itu hambaku yang pintar suka bersujud, keluarkanlah dia dari neraka. Datanglah malaikat Jibril untuk mencari siapa yang dimaksud oleh Allah itu. Ternyata maka ada tanda-tandanya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda yuromel untuk sapa angkar cuma tanda-tanda di rupana na sujud. Ini yang bagus. Jadi alangkah bahagianya manusia kalau kita diberikan oleh Allah keistimewaan secara fisik, jasmania, lalu kita itulah menjunjung tinggi, insya Allah akan kita selamat seperti yang saya katakan tadi. Kenapa kepala itu direndahkan, disejarkan dengan kaki? Karena para kepala itu mempunyai, para wajah itu mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Salah satunya, yang pertama, wajah itu tanda pengenalan bagi manusia. Nari kemelo kemis sengin tawe ita rupanna. Dro? Momen yang angka ulun tahu nari kemabokoi tidak ditahu siapa dia. Karena tidak ada tanda pengenal pada dirinya yang kita dapat kenal. Cuma kalau ada panggil si anu kada anu napar dan pagilin rupat taloridi kita dapat mengenal bahasa anu dia karena ada wajahnya kita kenal. Yang kedua, para wajah itu adalah yang paling banyak membutuhkan biaya dalam jasmani kita. Coba negara makun raya yenal kapal rupat tamigalat daun kosokna napake agani malicilla gincung penghalus muka merah pipi pakanca bulu mata itu yang mana tidak ada biaya yang paling banyak memperhatikan biaya, yang paling memperhatikan banyak biaya pada jasmina kecuali kan wajah. Ini tidak boleh menjadi sombong kalau kita sudah berhias, malahan ditambah-tambah lagi sebagai tambah penambahan, tambah apa? Malinyanting-nyanting, malitonisan rantai. Ini semua, ini tidak boleh kita menjadi terpesona. Kalau sudah kita menghias diri, jangan itu menjadi standar. Tidak akan bersujud kepada Allah disebabkan karena takut akan terhapusnya dekorasi yang pada wajah kita. Itu sih diorane angka mutu apa bere perhiasan dari pengalat Ta'ala ini perhiasan gratis. Cuma tidak memakan biaya. Karena laki-laki yang diberikan. Yang mana itu? Dia dihadiahkan kepada wajah manusia itu laki-laki bulu-bulu. Jadi saya ada bulu-bulu na orane monriolo. Rupana akan dicambanna. Jadi camba makalu. Kemudian jenggot lebah bergantung. Lalu dengan kumis. Yang kumis itu perlu kita pelihara, dicukur. Jangan biarkan terhunus menutupi bibir. Malam pelan demi boleh capinna. Dan namanya goncing-goncing sampai menutup bibir. Kedua bibir ini saya diberi garam manusia seperti ini. Kumis panapis teh. Magro narik ke malam pelan dari bulu capinna na minut teh. Tapol itu teh yang kita bikin. Tahu tadi patah habis oleh
penapis teh, tetapi ada penapisnya ada pada kumis manusia. Ini kalau memang tidak digunting-gunting, maka ajaran mengatakan bahwa manakala sampai kepada bibirmu itu gunting-gunting lah ya, sampai bertambah ganteng manusia itu. Maka kegantengan dan kecantikan kita jangan menjadi terpesona. Janganlah terpesona karena cantik jelita itu hanya ini emir warsa, karena itu bermulut manusia. Ya itu satu nasihat akan pudar, akan sini berbahagia. Ini saya sangat harapkan kepada kita semua, perhatikanlah etikanya dalam sujud itu, karena memang itu satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, melebihi daripada kesombongan iblis, sampai kita mendapat bahagia, kebahagiaan, keselamatan disebabkan karena kita sujud yang ada identitas pada diri kita pada waktu hidup di dunia, dan ini kita akan membawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam yaumul kiamat. Karena ia nuratan re malakai rendre kimutama surga disebabkan karena itu adalah keistimewaan religius yang kita harus mengamalkan pada waktu kita hidup di dunia. Sekian, minallahil musta'an wal istiqlan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, kita sama-sama berdoa. Amin Allahul Karim. Hamdan wa kafi mazidah. Ya malakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana fil lana wal walidina warhamhum kama sigara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma tanana wa rahmatina wa quwwatina wa mujana. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Fa'al Mawrid. Akun halal kan haram kan ta'atika wa masnu fadikum sibak. Allahumma jannakum salatul mudha'afa. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzu min sahhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.